Beginilah suasana pagi di Kampung Balimbing, Desa Kanekes, Lebak, Jumat 28 Oktober pagi. Ana, 12 tahun, larut dalam kesibukannya menenun kain. Bertempat di warung milik bibinya, Ua Misna, Ana mulai menenun kain bermotif saut songket. Kain selebar 30 cm tersebut bakal menjadi shawl. Hapit dan gedogongan menopang tubuh mungilnya saat sedang merangkai benang demi benang. Tangan dan jari jemarinya sangat lihai menggerakkan alat-alat tenun seperti lumbuan, sisir, barera, dan teropong saat menyatukan benang menjadi kain yang indah. Bagi anak perempuan Baduy luar, menenun adalah keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Ana pun mewarisi kemampuan menenun dari Ua Misna. Keinginan untuk menenun muncul ketika ia melihat Ua Misna yang sudah ia anggap sebagai ibu sendiri sedang menyatukan benang membentuk aneka motif klasik khas Baduy. Dari umur 7 tahun. Dari Ambu ya? Iya, dari Ambu. Pas ngeliatin, bikin gelang. Susah kalau waktu belajar, enggak sekarang. Keulutan dan semangat yang tak mudah patah dalam 5 tahun terakhir membentuk kemahiran Ana menghasilkan kain tenun. Akan tetapi, sebenarnya mereka tidak hanya memproduksi kain. Keinginan anak-anak perempuan Baduy untuk menenun, melestarikan budaya leluhur yang diwariskan nenek moyang selama ratusan tahun. Sebagai masyarakat adat yang berbudaya lisan, tidak ada catatan tertulis bagaimana cara menenun dan motif-motifnya. Satu-satunya cara meneruskan tradisi ini dengan mengerjakannya dalam kehidupan mereka. Bagai beliung dengan asahan, kain tenun dan suku Baduy tidak bisa dipisahkan. Penting banget, soalnya di acara adat apapun itu harus pakai kain tenun. Orang sini kan nggak sekolah, anak-anak nggak sekolah, jadi kalau udah mulai gede gitu, kalau nggak sekolah kan nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada kegiatan. Kalau nggak ke ladang paling pada main, jadi disuruhnya sama pihak orang tuanya semuanya disuruh belajar nenun. Daripada kebanyakan main nanti malah jadi pemalas lagi orang. Tapi diwajibkan perempuan itu harus belajar nenun. Untuk kan kalau anak perempuan kan kalau udah dewasa nanti pasti nikah. Itu untuk pakaian calon suaminya itu harus ditenun sama calon istrinya. Kelihayan Ana dalam menenun tak terlepas dari campur tangan Ambu Misna. Ambu Misna sebenarnya agak terlambat mulai menenun karena ia sempat enggan berurusan dengan alat tenun. Misna baru mulai membuat kain tenun saat berusia 15 tahun setelah ia menikah. Ambu di sana di Kadok-Ketuk, Ambu tidak mau belajar nenun karena kepengen main aja gitu. Kalau nggak ke ladang maunya main, ngambil kayu bakar ke ladang gitu, ke hutan sama teman-teman, terus ngambil sayur-sayuran sama teman-teman. Jadi kalau disuruh nenun itu suka ngelawan sama orang tua. Jadi katanya, kamu katanya udah mau nikah aja katanya, bikin kain untuk calon suami juga nggak becus katanya. Terus dirangkain sama Ambu, udah jadi gini tinggal nenun kan ngerangkai sendiri mah emang iya nggak bisa. Jadi disuruh katanya anggeskeun katanya tinun Ambu ini buat calon suami kamu. Malah kabur ke ladang. Tahun 90 nikah, pindah ke Gajebo ke tempat mertua. Jadi disuruh sama mertua mah malu sama disuruh sama mertua nolak. Jangan sampai seperti Ambu dulu. Biar jangan dibikinin sama orang tua, jangan ngebebani sama orang tua, biar dia mikir sendiri. Kalau mau punya suami itu harus sudah punya pemikiran dewasa gitu, walaupun masih di sini masih anak kecil kalau nikah. Proses tidak mengkhianati hasil. Perempuan berusia 49 tahun, kelahiran kampung Kadok-Ketuk tersebut, saat ini menjadi salah satu penenun yang cekatan. Syukur alhamdulillah setelah itu Ambu tertarik banget sama nenun, terus akhirnya udah merasakan hasilnya. Jadi sampai sekarang suka ngajarin juga ke anak-anak, anak
tetangga, terus keponakan, bahkan sampai Ambu turun ke Kadu Ketug untuk mengembangkan motif-motif yang di sana. Kan dulunya sebelum rame objek wisata kan di Kadu Ketug juga nggak ada yang menenun. Jadi Ambu ke sana turun tangan untuk nyentuhin sama kakak, sama bibi, terus sama keponakan juga. Akhirnya semuanya tertarik kepikiran ingin menenun. Tak hanya ketika melihat Ana, Ambu Misna pun sangat senang melihat perempuan muda Baduy tekun di belakang alat tenun mereka. Inilah tanda kain tenun Baduy masih tetap hidup.